Shalom, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan judul 3 hal yang digunakan menghadapi keadaan akhir zaman. Jadi, apa saja yang perlu digunakan untuk menghadapi keadaan di akhir zaman? Yang pertama, yaitu dengan minyak dan anggur. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi di akhir zaman yang perlu digunakan yaitu menggunakan minyak dan anggur. Firman Tuhan berkata, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jadi minyak dan anggur dijanjikan yaitu jangan dirusakkan. Nah, jadi di sini minyak berbicara ialah minyak urapan. Ya. Minyak ialah minyak urapan. Ya. Apa saja yang dapat digunakan sebagai minyak urapan, yaitu segala minyak seperti minyak zaitun, baby oil, minyak kayu putih, minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian anggur ialah berbicara darah Yesus. Ya. Anggur ialah darah Yesus. Apa yang dapat digunakan untuk anggur? Yaitu segala jenis anggur seperti air anggur, sirup anggur, dan lain-lain. Doa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya minyak menjadi minyak urapan. Jadi kita perlu berdoa supaya minyak tadi didoakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus supaya menjadi minyak urapan. Yaitu ayatnya Markus 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil kepala penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian berikutnya yaitu berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus supaya anggur menjadi darah Tuhan Yesus. Ayat Wahyu 11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi dengan iman berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya anggur menjadi darah Tuhan Yesus. Ayatnya yaitu di Wahyu 11 ayat 6, yaitu bahwa kedua saksi seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 11, kedua saksi yang turun ya dan menyatakan dirinya pada masa zaman antikris mempunyai kuasa yang pertama, yaitu kuasa menutup langit supaya tidak turun hujan selama mereka bernubuat. Yang kedua, punya kuasa untuk mengubah air menjadi darah. Yang ketiga, punya kuasa untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Jadi ini adalah kuasa dari kedua saksi yang akan menyatakan dirinya, yang akan melakukan pekerjaannya, yaitu pada zaman antikris, selama zaman antikris, yaitu selama 3,5 tahun. Jadi sebagai orang percaya, kita juga diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan Yesus dan juga diberikan oleh iman. Karena itu dengan iman kita juga mengimani bahwa kita juga bisa untuk menutup langit supaya tidak turun hujan selama bernubuat. Arti kata bernubuat ini seperti berkhotbah, seperti KKR, pelayanan, dan lain-lain. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Artinya dengan iman kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Contoh, Tuhan Yesus meneduhkan danau dan angin dengan berkata, diam dan tenanglah. Maka
danau dan angin menjadi teduh. Jadi Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas alam. Kemudian yang kedua, jadi kita bisa menggunakan iman, kuasa, dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, terutama di masa-masa akhir zaman ini, yaitu dengan iman, kuasa, otoritas yang Tuhan sudah berikan, kita bisa berkata, bisa memerintahkan supaya langit tertutup, tidak turun hujan, ataupun ketika akan hujan berkata, memerintahkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, dengan kuasa, dengan otoritas yang Tuhan berikan, supaya hujan berhenti, tidak turun hujan. Dan bisa meminta dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, supaya malaikat-malaikat Tuhan menjaga di langit, di udara, supaya tidak turun hujan. Jadi semuanya bisa terjadi, yaitu dengan iman dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu mengubah air menjadi darah. Jadi kita bisa dengan iman berdoa supaya air menjadi darah. Berdoa supaya anggur perjamuan kudus menjadi darah Tuhan Yesus dengan iman. Dan juga air sungai atau air kolam, air yang akan digunakan, didoakan supaya menjadi darah Yesus dan bisa digunakan untuk pelayanan pentahiran, yaitu pelayanan pentahiran berdoa mengubah air menjadi darah Yesus. Yaitu air menjadi darah Yesus adalah dalam arti secara rohani. Secara jasmani air masih biasa, tetapi secara rohani atau secara alam roh, air itu menjadi darah Yesus. Jadi secara alam roh, hanya oleh orang-orang yang punya karunia atau mata rohnya terbuka, mereka bisa melihat bahwa air tersebut bukan lagi air biasa, bukan air sungai atau air kolam, tetapi air tersebut menjadi darah Yesus. Jadi dengan iman kita berdoa supaya air, yaitu anggur perjamuan kudus, menjadi darah Yesus. Kemudian berikutnya, untuk penggunaan minyak dan anggur. Ya. Minyak diolesi, diperciki atau dicurahkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kedua tiang pintu maupun ke ambang atas pintu, ke sekeliling rumah, tanah, kendaraan, tubuh, dan lain-lainnya. Gunanya untuk melindungi, ya, melindungi diri kita atau rumah kita, barang-barang kita, keluarga kita dari mara bahaya, dari kuasa setan, dan dari pekerjaan antikris, dan lain-lain. Kemudian penggunaan anggur, yaitu darah Tuhan Yesus, ya, dapat diolesi, dapat diperciki, maupun dicurahkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau dengan menyebut darah Tuhan Yesus Kristus, ya, pada kedua tiang pintu, pada ambang atas pintu, pada sekeliling rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Jadi pada waktu mencurahkan minyak atau anggur, yaitu dengan iman, dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, atau dengan menyebut darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dilakukan dengan iman, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau menyebut darah Tuhan Yesus Kristus untuk melindungi, ya, dari pekerjaan antikris, ya, dari kuasa jahat, dari mara bahaya, dan lain-lain. Minyak dan anggur ialah jenis zat cair. Iblis juga meniru menggunakan zat cair. Iblis memiliki kebiasaan meniru Tuhan. Jadi iblis juga meniru Tuhan, meniru pekerjaan Tuhan, menggunakan zat cair untuk menyesatkan manusia, untuk membinasakan manusia. Berikut yang digunakan adalah pelayanan malaikat. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, untuk melindungi kita, keluarga, rumah, kendaraan dari pekerjaan antikris dan pengikutnya. Jadi kita menggunakan pelayanan malaikat untuk melindungi kita,
keluarga kita, rumah, kendaraan, pekerjaan, maupun dari gangguan pengikut antikris dan lain-lainnya. Jadi kita dapat menggunakan pelayanan malaikat. Karena malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, yaitu umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk menggunakan pelayanan malaikat, kita dapat berdoa dengan iman, meminta kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Bapa yang ada di surga mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Apakah menjaga di sekeliling rumah, di atas rumah, atau di udara, atau di sekeliling kendaraan, ataupun pada waktu perjalanan dan lain-lain. Semuanya dilakukan dengan iman, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa minta kepada Bapa yang di surga dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ataupun kita juga bisa minta kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, untuk Bapa yang di surga, untuk Tuhan Yesus mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita, supaya malaikat Tuhan melindungi kita dari setiap hal yang jahat. Yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang ketiga, kita perlu menggunakan kuasa Allah atau kuasa dari Roh Kudus untuk menghadapi keadaan di akhir zaman. Karena di akhir zaman, roh-roh jahat setan iblis bekerja dengan luar biasa. Karena itu kita perlu kuasa untuk mengalahkan kekuatan iblis, mengalahkan pekerjaan iblis. Untuk mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, maka langkah yang pertama, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. Pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, ketika murid-murid pada waktu di Yerusalem, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, maka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 berkata, mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada waktu murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Jadi pada waktu seseorang dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa-bahasa manusia yang ada di bumi, yang pertama. Terus yang kedua, bahasa-bahasa malaikat yang ada di surga. Yang ketiga adalah bahasa-bahasa rahasia yang tidak dimengerti oleh manusia maupun oleh malaikat, yang hanya dimengerti oleh Allah, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Jadi ada 3 cangkupan untuk bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa-bahasa manusia yang ada di bumi, bahasa-bahasa malaikat yang ada di surga, dan bahasa-bahasa rahasia yang tidak dimengerti oleh manusia maupun oleh malaikat, yang hanya dimengerti oleh Allah. Terus yang kedua, untuk memiliki kuasa Roh Kudus atau kuasa Allah, maka orang percaya harus memiliki kebiasaan doa dan puasa. Jadi untuk memiliki kuasa Tuhan, kita harus memiliki kebiasaan doa dan puasa. Dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi pada waktu berpuasa dan berdoa, orang-orang percaya bisa mengusir setan, bisa menaklukkan setan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 17 ayat 21. Dan dalam Lukas pasal 4 dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berpuasa, maka dikatakan, ditulis, dalam kuasa Roh kembalilah ia ke Nazaret. Artinya sesudah Tuhan Yesus doa puasa, maka dikatakan kuasa Roh Kudus menyertai Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, dan Tuhan Yesus memulai pelayanannya, yaitu pelayanan dengan kuasa. Kemudian yang ketiga, untuk memiliki kuasa dari Roh Kudus, kita harus
dipenuhi dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan memenuhi kita, maka kita akan memiliki iman, memiliki pengenalan akan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita dan mempelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Apabila sudah selesai membaca dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita mengulangnya lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Kita lakukan terus-menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Artinya, hidup kita perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, untuk memiliki kuasa Tuhan, kita harus hidup suci, hidup dalam kesucian, hidup dalam pertobatan, mematikan setiap keinginan daging. Yang keempat, yang berikutnya, yang kelima, yaitu rendah hati. Supaya kuasa Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Supaya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita dan Tuhan mempercayakan kuasanya, maka kita harus belajar untuk rendah hati. Bahkan semakin dipakai oleh Tuhan Yesus, maka kita harus semakin rendah hati. Karena Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Matius, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Demikian, ada 3 hal yang perlu kita gunakan dalam menghadapi keadaan di akhir zaman, yaitu menggunakan kuasa dari Tuhan Yesus, yaitu menggunakan minyak dan anggur, yaitu minyak urapan dan darah Tuhan Yesus. Yang berikut adalah menggunakan pelayanan malaikat. Yang ketiga adalah menggunakan dan memiliki kuasa dari Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.